Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang saya banggakan, semoga semuanya sehat walafiat. Semoga semuanya dalam keadaan senang dan bahagia, sehingga hari ini teman-teman bisa menjalankan aktivitas dan rutinitas seperti biasa. Dan tentunya pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Magic Management Strategic. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Sebenarnya ini menjadi satu kesatuan. Ini masih dalam satu frame bagaimana menciptakan atau membangun kompetitif atau comparative advantage. Karena ini adalah identitas, karena ini adalah jati diri dari setiap company ya atau enterprise yang memang harus ada ya untuk eksistensi ya, kemudian membedakan antara mereka dengan perusahaan lain atau kompetisi mereka di sektor atau ya industri yang sama. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mbak Nisa ada di sini? Ada, Pak? Oke. Mbak Nisa ditemani oleh Nur Faikatul. Benar? Ada? Iya, Pak. Oke. Nur Faikatul ini Mbak ya? Mbak apa, Mas? Mbak ya? Iya, maaf. Saya khawatir ini Nur Faik, soalnya teman saya juga ada namanya Faik gitu ya. Laki-laki. Oke. Mbak Nisa dan Mbak panggilannya apa ya? Nur atau Faikatul? Aturan. Gimana panggilannya? Boleh Iik juga boleh, Pak. Iik. Iik. Ya, Iya. oke, Mbak Iik. Ya. Oke, Mbak Nisa bisa cerita sedikit singkat apa yang sudah Mbak Nisa tulis di slide ini? Baik, Pak. Jadi pembahasan kali ini lanjutan dari pembahasan kemarin, yaitu bagaimana menciptakan nilai pada perusahaan. Jadi dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu nanti menjadikan atau menciptakan keunggulan yang kompetitif. Nah, dari keunggulan kompetitif tersebut nantinya akan diciptakan suatu nilai bagi perusahaan tersebut, di mana nilai tersebut itu bisa diukur dari produk dan jasa yang dihasilkan. Jadi sejauh mana produk dan jasa itu memiliki nilai bagi perusahaannya, bagi pelanggan. Jadi sejauh mana pelanggan itu merasa suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan itu memenuhi kebutuhan mereka dengan harga yang dicapai oleh para pelanggan itu. Begitu, Pak. Oke, good explanation, Mbak Nisa. Saya jadi tertarik. Ini kan kita akan mendiskusikan how to create the value ya, bagaimana menciptakan value ya, value of the firm, nilai perusahaan. Nah, dari sekian banyak paragraf atau mungkin referensi yang sudah Mbak Nisa baca, sebenarnya value of the firm atau nilai perusahaan itu apa sih? Nilai perusahaan itu nilai terhadap suatu keunggulan. Nilai gimana, Mbak? Nilai yang dimiliki perusahaan, nilai dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu, Pak.
Oke, contoh konkretnya apa, Mbak? Nilai perusahaan itu contoh konkretnya dalam real activity business, dalam uh, real business activity ya, aktivitas bisnis secara nyata itu apa contohnya? Misalnya suatu produk itu memiliki harga yang murah, produk yang sama itu memiliki harga yang lebih murah dibanding perusahaan lain dengan produk yang sama, tapi produk tersebut memiliki manfaat yang lebih daripada atau memiliki manfaat yang sama dengan harga yang lebih murah begitu, Pak. Jadi nilainya terletak dari manfaat yang diterima dan harga yang murah itu, Pak. Oke, good. Satu lagi? Satu lagi, um, suatu layanan mungkin, Pak. Jadi bagaimana um, layanan itu memiliki nilai lebih dibanding dengan perusahaan lain. Oke, gini. Terima kasih Mbak Nisa. Ini bagus banget penjelasannya ya. Saya suka straight to the point. Mohon diperhatikan bahwa ketika teman-teman menciptakan sebuah nilai, nilai ini kan akan disampaikan, nilai ini akan didistribusikan kepada customer. Karena endingnya adalah bagaimana teman-teman how to serve the customer. Bagaimana produk atau jasa itu teman-teman deliver kepada konsumen. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, sebenarnya nilai itu apa sih? Mungkin secara nyata buktinya apa? Nah, tadi sudah benar yang disampaikan oleh Mbak Nisa. Jadi contoh yang pertama, kapan kita memberikan nilai gitu ya. Contoh misalkan, tadi sudah dijelaskan, yaitu ketika kita atau perusahaan memberikan harga yang lebih murah kepada konsumen ya terhadap suatu produk atau barang atau jasa yang relatif atau produk itu sama dengan kompetitor yang lain atau malah lebih bagus atau lebih baik dari produk yang lain. Jadi harga murah ya, harga murah dengan kualitas yang sama atau bahkan kualitas yang lebih unggul, ini adalah salah satu contoh bagaimana teman-teman, bagaimana perusahaan itu menciptakan nilai. Contoh misalkan mungkin teman-teman tidak begitu aware dengan membeli air mineral ya atau mineral water. Nggak begitu aware ya pokoknya sembarang aja. Tapi mohon maaf misalkan merek A, merek B ya ada merek A sama merek B. Nah, ketika Anda atau teman-teman adalah perusahaan ya yang memproduksi produk B, itu bisa menawarkan apa yang ditawarkan oleh perusahaan A melalui produk A dengan harga yang lebih murah, secara tidak langsung teman-teman sedang membangun atau menciptakan nilai. Ya, jadi misalkan produk A, produk B, sama-sama ini, sama-sama enak, ya produknya, sama-sama mudah dijangkau, kemudian pelayanannya juga cepat, sama-sama. Tapi teman-teman itu memberikan nilai bahwa produk kami lebih murah dibandingkan dengan produk A. Nah, ini adalah salah satu contoh teman-teman sudah menciptakan nilai. Jadi berangkat dari harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama atau bahkan dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan produk dari para pesaing yang lain. Nah, yang kedua, nah harusnya tadi Mbak Nisa bisa menjawab pertanyaan yang kedua itu berangkat dari slide ini yang disampaikan oleh Michael Porter. Jadi yang pertama itu tadi sudah jelas ya, barang murah. Harganya lebih murah. Yang kedua, value itu juga bisa diciptakan dengan unique benefit atau unique value atau sesuatu yang unik. Nah, sehingga karena keunikan itu, mereka atau konsumen itu akan mengkompensasi untuk mendapatkan jasa itu dengan harga yang lebih mahal atau harga yang lebih premium. Contoh kayak Starbucks ya, Starbucks dia punya keunggulan lain
baik itu dari aspek produk maupun aspek pelayanan, dia berani men-charge atau menetapkan harga yang lebih mahal karena mereka merasa bahwa produk kami atau layanan kami ini unik, berbeda dari para pesaing. Intinya ada dua model bagaimana perusahaan itu bisa menciptakan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menetapkan harga yang premium seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya Mbak Nisa, Mbak Iik, dan teman-teman. Jadi kalau misalkan ditanya apa contoh value of the firm? Ya, kurang lebih ada dua ini ya. Tinggal nanti bagaimana teman-teman menjabarkan itu. Berangkat dari harga yang lebih murah, premium. Ya, harga murah dibandingkan dengan yang lain kualitasnya sama atau mungkin kualitasnya lebih baik. Ya, jadi yang kedua adalah unique value tadi atau harga yang lebih mahal karena teman-teman atau karena kita atau karena perusahaan itu menawarkan konsep atau layanan yang berbeda, ya, konsep produk atau konsep layanan yang berbeda dibandingkan dengan para pesaingnya, seperti itu. Oke, clear sampai di sini teman-teman. Jadi value itu begitu penjelasannya. Selanjutnya ke Mbak Iik. Mbak Iik bisa silakan. Ya. Jadi value chain atau nilai rantai itu rangkaian proses atau kegiatan bagaimana untuk mengubah bahan dasar menjadi suatu produk. Oke, jadi ini adalah salah satu cara bagaimana perusahaan itu akan mendeliver atau menyampaikan value. Mbak Iik, coba bisa dijelaskan ini slide ini. Ini adalah skema atau konsep rantai nilai yang dikembangkan oleh Michael Porter. Oke, kalau misalkan Mbak Iik ini belum bisa itu memberikan gambaran bahwa rantai nilai itu terdiri dari dua aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung, yang mana nanti tujuan akhirnya adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke, ada dua aktivitas ya. Yang pertama primary activities ya, aktivitas utama, dan ada supporting activities. Yang primary activities yang mana Mbak Nisa? Yang primary activities itu contohnya terdiri dari inbound logistik atau bisa logistik dari dalam, kemudian operasi kegiatan aktivitas operasi seperti terkait dengan mengubah input menjadi produk akhir, kemudian logistik dari luar, yaitu aktivitas yang terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, dan pendistribusian produk secara fisik kepada pembeli. Kemudian yang marketing and sell itu merupakan aktivitas yang terkait dengan penyediaan sarana bagi pembeli untuk membeli produk dan mendorong mereka untuk melakukan atau membeli, begitu Pak. Jadi kemudian yang terakhir yaitu layanan, aktivitas yang terkait dengan penyediaan layanan untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai dari produk tersebut. Oke, jadi value chain itu adalah, chain itu artinya rantai ya, rantai nilai. Jadi bagaimana kita memberikan produk atau layanan yang kita tawarkan kepada konsumen. Ini adalah semacam alur ya, alur atau skema. Jadi mulai dari inbound logistik ya, inbound logistik itu mungkin sederhananya material masuk dari supplier, kemudian diproses, kemudian jadi, kemudian setelah barang itu jadi, kemudian dipasarkan ya, baru kemudian ada proses layanan.
layanan ini mungkin lebih kurang seperti layanan purna jual. Jadi kalau misalkan teman-teman beli barang elektronik, di situ ada garansi 1 tahun, garansi 2 tahun, atau mungkin teman-teman ingin melakukan servis karena HP-nya mungkin ada something trouble, jadi sehingga teman-teman harus membawa ke customer care, datang ke misalkan ke provider yang asli gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana perusahaan itu membangun rantai nilai. Nah, yang perlu diingat tadi Mbak Nisa sudah menyampaikan bahwa itu adalah aktivitas utama, primary activities. Namun, primary activities ini juga harus didukung oleh support activities ya, atau supporting activities, aktivitas pendukung. Ada apa saja? Ya, ada infrastruktur, ada human resource management ya, SDM, kemudian ada technology development ya, pengembangan teknologi, dan ada procurement. Nah, procurement itu adalah pengadaan barang, jasa, seperti itu ya. Jadi pembelian-pembelian yang memang mendukung sarana prasarana dan seterusnya. Jadi mohon diingat-ingat teman-teman, kalau misalkan nanti teman-teman ditanya atau mungkin ya diskusi bahwa bagaimana Anda melakukan atau menyampaikan nilai itu atau menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen akhir Anda atau end consumer atau mungkin kepada konsumen ya. Nah, teman-teman bisa menjawab, kita berangkat dari kerangka value chain atau rantai nilai. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Endingnya apa? Endingnya juga how to get the money ya, bagaimana mendapatkan profit ya, margin. Oke, jadi ini teman-teman ini yang paling populer. Jadi teman-teman anak-anak manajemen ini harus benar-benar paham apa itu value chain yang memang saat ini masih menjadi landasan atau pijakan conceptual framework bagi para scholars ya, akademisi, praktisi untuk membahas bagaimana nilai itu bisa sampai kepada konsumen. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Mbak Ii sudah bergabung atau masih di luar? Tes, Mbak Ii. Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Oke. Mbak Iik itu bagian presentasinya yang mana? Biar mungkin nanti saya nggak keliru ya. Mungkin persiapannya lebih matang yang mana sehingga saya bisa lebih dalam. Bisnis model Canvas. Oke. Selain itu? Udah, hanya bisnis model Canvas. Iya. Nggak fair ini, terlalu banyak yang di atas ini. Harusnya Mbak Ik juga ya sudah, tapi kalau sudah berdasarkan keputusan Canvas terlalu Mbak. Pembahasan di seputar ini ya, Mbak Nisa ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Kita mungkin lebih mempersempit pembahasan. Oke, di sini Mbak, apa yang bisa dijelaskan tentang key analysis of value addition? Mohon maaf Pak, barusan gangguan sinyal. Jadi yang dimaksud analisis key value addition yakni bagaimana penambahan nilai dari menurut teori Key, yakni bahwa Key itu berpendapat bahwa indikator keberhasilan perusahaan itu yang signifikan itu adalah memberikan nilai tambah. Jadi nilai tambah di sini didefinisikan oleh Key itu sebagai perbedaan antara nilai keluaran yang tersedia bagi pemangku kepentingan dan biaya relatif dari input
dan proses yang diperlukan untuk membuatnya dalam rantai nilai. Jadi selisih antara biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang diperlukan dalam proses pembuatan produk tersebut. Oke, baik teman-teman, mohon maaf, kita lanjutkan. Jadi analisis K ini adalah nama orang ya, nama orang yang menemukan atau merumuskan value addition versinya si K, seperti itu ya. Jadi lebih apa namanya, K analisis ini juga banyak diterapkan oleh beberapa perusahaan ya. Ini untuk mengukur keberhasilan perusahaan ya. Jadi di sini dikatakan key content that significant indicator of corporate success is that of add value. Jadi salah satu kesuksesan perusahaan ya, indikator kesuksesan perusahaan adalah bagaimana perusahaan itu bisa memberikan nilai tambah. Bahkan perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu selalu menganalisis aktivitas-aktivitas kunci dan aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah ya, yang aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah itu biasanya diomit ya, dihilangkan atau dieliminasi atau mungkin perlahan ya diminimalisir lah kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Begitu. Nanti ini bisa dibaca. Kemudian ya ini ada sinergi. Mbak Nisa bisa menjelaskan ya singkat apa itu sinergi, dan ini ada rumus 2 tambah 2 sama dengan 5 or more. Bisa dijelaskan? Jadi sinergi itu lebih kayak menggabungkan dua sumber daya untuk menciptakan suatu produk yang melebihi kemampuan dari salah satu sumber daya itu untuk menciptakannya. Jadi misalnya 2 tambah 2 itu diibaratkan seperti sumber daya, ketika sumber daya itu digabungkan akan menghasilkan suatu produk yang melebihi kemampuan dari sumber daya itu sendiri. Itu, Pak. Oke, ini contohnya Airbus ya. Ini kan Airbus ini kan diproduksi oleh beberapa perusahaan penerbangan ya. Ada namanya konsorsium ya. The consortium is the source of the synergy need to build such large product. Jadi karena mahal ya, kemudian juga butuh SDM. Nah, ini harus jadi teman-teman, kalau kata orang matematika 2 tambah 2 itu yang 4 gitu ya. Gitu. Kalau misalkan kata kita orang manajemen, apalagi manajemen strategik, satu perusahaan ditambah satu perusahaan itu hasilnya tidak 2, itu bisa lebih. Yang masih hangat adalah merger bank syariah ya, bank syariah plat merah. Ada BRI Syariah, ada BNI Syariah, dan ada Bank Syariah Mandiri ya, mereka bersinergi. Nah, ini adalah contoh konkret. Nah, jadi biasanya sinergi itu dulu biasanya dia lawan atau mungkin kompetitor, capek kan bersaing ya. Dah ngapain lah kita bersaing, capek gitu kan. Gimana kalau kita bersatu aja, kita saling transfer knowledge ya, transfer experience, transfer idea ya, kemudian transfer resource dan transfer capability ya. Jadi akhirnya itulah yang kemudian mengapa 2 plus 2 ya bukan equal ke 4 tapi bisa 5 atau bisa seterusnya ya. Kemudian ini ada marketing mix, ini kita lewatin karena teman-teman nanti akan dapat mata kuliah khusus marketing, tapi paling tidak ini sebenarnya sudah sampai ke 9 ya, tapi paling tidak ini umumnya product, price, place, promotion, personal persuasion, ya. Kemudian people selection and management, kemudian physical evidence. Nanti dibaca lagi. Nah, ini juga keunggulan bersaing, ya, sumber-sumber keunggulan bersaing lainnya ada speed and time. Jadi di era
yang sangat dinamis ini harus cepat, kemudian the ability to form alliance and partnership. Jadi sudah harus berpikir. Jadi walaupun walaupun kita berkompetisi, tapi memang tidak sepenuhnya kita harus berkompetisi, kita harus berpartner, ya, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar, ya, manfaatnya lebih besar, nilainya, dan tentunya lebih besar keuntungannya dibanding kalau kita hanya melakukan seorang diri. Quality and design, kemudian the ability to act as a service business. Oke. Kemudian, sebelum ke bisnis model yang nanti ke Mbak Ii, saya mau share apa yang sudah saya rangkum ya. Tapi overall apa yang ingin saya sampaikan itu sudah tersampaikan oleh Mbak Nisa dan Mbak Ii. Thank you sudah bisa membaca peta atau arah yang ingin saya sampaikan dan poin-poin penting. Cuman tadi Mbak Nisa dan Mbak Ii, komen saya adalah di situ belum menjelaskan key success factors. Ya, itu nanti mohon sebelum saya nilai itu direvisi dulu, ditambahkan key success factors. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Ini ada gambar apa? Teman-teman bisa lihat di layar kaca ada Indomaret, kemudian Alfamart. Sudah bisa lihat ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Teman-teman? Oke. Ya, ini tadi ya. Jadi ini sebenarnya hanya menegaskan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nisa, bahwa value itu yang pertama itu bisa dari aspek murahnya, ya, aspek murahnya. Oke, jadi ini ada satu perusahaan. Nah, total cost-nya sama-sama 50 ya, sama-sama 50. Tapi sebentar, ini yang kebalik saya. Jadi yang ini dulu teman-teman, ini total cost-nya sama-sama 50. Tapi kemudian di sini ada economic value yang berhasil diciptakan itu ada 180, sehingga orang itu mempersepsikan bahwa ya kita akan mendapatkan 230 nih kalau kita beli barang itu. Nah, sementara ini kita hanya mendapatkan, kalau kita beli produk di perusahaan gua, kita hanya akan menerima benefit ya. Maksudnya konsumen itu akan menerima benefit hanya $200 ya. Jadi jelas sama-sama 50, tentunya perusahaan pertama lebih unggul karena apa? Karena bisa memberikan persepsi benefit yang lebih, walaupun total cost-nya sama ya. Apalagi seandainya kalau biayanya lebih murah lagi, seperti itu. Nah, yang berikutnya ini teman-teman bisa lihat bahwa di sini jelas total cost-nya yang perusahaan pertama itu 30, perusahaan yang kedua itu total cost-nya 60 ya. Kemudian ikan 210, yang perusahaan kedua itu dipersepsikan 210. Tentunya ini akan lebih, dia biayanya hanya 30 tapi dipersepsikan 210. Sementara yang total cost-nya 60 itu sama juga dipersepsikan bahwa benefit yang akan diterima oleh konsumen 210. Tentu lebih unggul yang perusahaan yang pertama. Nah, ini kesimpulannya teman-teman, ini yang tadi yang pertama, firm's competitive advantage when it creates more perceived customer benefit. Jadi walaupun tadi harganya sama, tapi perusahaan itu bisa membentuk persepsi manfaat yang akan diterima oleh konsumen. Ya, ternyata memang itu yang bukan sumber, itu contoh bagaimana menciptakan nilai. Kemudian firms yang kedua
ketika harganya lebih murah tadi ya. Ketika harganya lebih murah, berarti kesimpulannya ketika teman-teman ingin menciptakan nilai, ya bisa berangkat dari bagaimana teman-teman bisa menghadirkan produk dengan kualitas yang sama atau bahkan kualitas yang lebih unggul, tapi dengan harga yang lebih murah. Atau yang kedua, teman-teman ingin memberikan harga yang lebih mahal atau premium produk, tapi juga teman-teman harus men-charge atau menetapkan biaya yang lebih seperti itu. Jadi mahal nggak apa-apa, tapi di benak konsumen itu ada yang beda, sehingga konsumen itu maulah rela ya mengorbankan uangnya untuk mendapatkan sebuah layanan yang memang itu tidak dia dapatkan kalau belanja di toko yang lain atau belanja produk yang lain. Sehingga wajar kalau wajar kalau orang-orang di sana yang memang cinta dengan Starbucks itu ya rela merogoh kantong yang lebih banyak, ya uang yang lebih banyak hanya untuk mendapatkan premium coffee, ya premium service dan seterusnya. Oke. Ini tadi sudah dibahas, ada value chain. Perusahaan sekelas Starbucks itu juga sangat intens, ya, sangat memperhatikan bagaimana mereka bisa menyampaikan nilai itu. Ini contohnya, ya rata-rata perusahaan-perusahaan besar atau mungkin teman-teman walaupun nanti belajar bagaimana merintis bisnis, teman-teman juga pelan-pelan bagaimana mengimplementasikan, sehingga ketika misalkan teman-teman nanti bisa menjadi bagaimana membuat rantai nilai. Nah, teman-teman bisa belajar dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Ya, ingat di sini value chain ada primary activities, ada support activities. Ini nanti akan saya share yang sudah disampaikan oleh Mbak Nisa. Tadi ada Airbus, itu adalah konsorsium perusahaan penerbangan di Amerika. Nggak kebayang kalau seandainya hanya ada satu perusahaan yang membuat, pasti biayanya mahal, SDM-nya juga terbatas, dan tentunya mungkin butuh capabilitas dan butuh pengetahuan yang lebih, sehingga mereka harus konsorsium. Sama seperti ketika kita membangun proyek kereta cepat, kita tidak membangun itu sendiri, tapi kita juga menggait atau meyakinkan China Railway Engineering untuk membantu kita. Sehingga ini adalah salah satu contoh konsorsium perusahaan. Ya, di BUMN pun ini juga teman-teman bisa lihat bahwa ini juga gabungan, ya, tidak hanya juga gabungan dari beberapa perusahaan yang relevan atau sesuai untuk kemudian bisa membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, kalau kita lihat biayanya 5,6 miliar, setara dengan 73 triliun. Wah, itu banyak sekali teman-teman ya. Kalau dibeliin cendol dawet, wah banjir itu ruangannya. Kemudian, ya kita tidak perlu bahas ini terlalu dalam, tapi intinya ini adalah salah satu contoh sinergi ya. Nah, yang real lagi begini teman-teman. Contoh yang konkret, mudah-mudahan cerahan. Toyota itu terkenal bagaimana bisa membuat mesin atau mungkin bahan bakarnya irit, tapi mungkin secara teknologi Daihatsu lebih unggul. Sehingga daripada mereka capek gitu kan, jadi Daihatsu punya mobil bagus tapi boros. Kemudian Toyota punya mobil irit, tapi mungkin teknologinya tidak sebagus Daihatsu. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ya Toyota kemudian membeli sahamnya Daihatsu, dan sekarang ini sepertinya sudah dikuasai oleh Toyota, dan hebatnya mereka lagi, mereka buat produk yang relatif sama, tapi juga masih menggunakan mereknya masing-masing. Ya, ada Sigra, ada Sigra temannya
Calya ya, Sigra, Calya, ada Alia, ada Agia, ada Terios, ada Ras, ada yang paling fenomenal ya, mobil sejuta umat, itu ada Avanza dan Xenia, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh ya konsorsium. Konsorsium itu gabungan dari beberapa perusahaan yang bergerak di industri yang sama untuk melakukan kolaborasi ya. Apa yang dikolaborasikan Pak? Ya, bisa pengetahuan, knowledge, bisa pengalaman, experience, bisa idea, kemudian bisa kemampuan, mungkin. Nah, ini tadi Mbak Nisa dan Mbak Iik, ada satu lagi tadi sebelum kita masuk nanti ke pembahasan bisnis kanvas model, ada namanya critical success factor. Jadi faktor kunci kritis atau faktor kunci utama atau indikator kinerja utama. Jadi sederhananya perusahaan ini dianggap sukses ketika A, B, C, D itu tercapai. Nah, saya ini juga alhamdulillah ambil salah satu contoh McDonald ini, saya ambil McDonald-nya yang di US ya, tidak di Indonesia. Jadi dia menetapkan faktor kunci keberhasilan itu ada 4. Ada customer range, kemudian ada nutrition, ada availability, kemudian ada affordability. Maksudnya customer range itu apa, Pak? Jadi mereka itu punya ini ya, punya indikator kinerja, berusaha untuk menghadirkan atau membuat makanan yang itu bisa dinikmati oleh semua umur. Ya, baik itu anak-anak, apalagi orang dewasa atau mungkin orang-orang yang lanjut usia. Jadi tidak ada masalah ketika mengkonsumsi McDonald anak-anak, apalagi anak-anak ya, makanya kemudian ada Burger Kids ya dengan tema anak-anak. Jadi customer range itu ingin mengcover semua umur seperti itu. Kemudian kalau di nutrisi jelas ya mereka berusaha untuk, walaupun kata sebagian orang ini adalah junk food ya, tapi saya sebenarnya tidak begitu setuju dengan julukan atau sebutan bahwa ini junk food, tidak ya, karena juga ini ada aspek nutrisinya dan mereka juga sudah ada tim ahlinya seperti itu ya. Jadi juga mereka memperhatikan aspek kualitas dari aspek nutrisinya. Kemudian availability itu terkait dengan ketersediaan ya. Kita juga lihat di Indonesia ini kalau teman-teman mau makan di McD juga gampang karena accessible, bisa didapat di McD mana aja ya. Teman-teman yang saya yakin tahu lah ya, McD di Jogja di mana aja, itu teman-teman yang lebih paham. Kemudian affordability itu berkaitan dengan terjangkau nggak sih gitu ya. Jadi termasuk ini harganya jangan-jangan tadi ya sudah ada customer rank, kemudian ada nutrition, ada availability, tapi ternyata harganya nggak cocok ini sama dompetnya mahasiswa. Nah, makanya kemudian dia juga mempertimbangkan itu sebagai critical success factor. Oke, jadi nanti Mbak Nisa dan Mbak Iik nanti Itu ditambahkan sudah, ya. Pak. Tapi di bagian dipaparkan Di bagian mana? bagian akhir. Oh, setelah bisnis canvas model, oke. Ya, jadi ini contoh juga nanti bisa diambil ya Mbak. Jadi misalkan ada strong brand, inovatif produk, ya, kemudian pricing, multiple segmentation, low cost manufacturing, dan seterusnya. Oke, nanti kita lihat. Nah, untuk bisnis canvas model ini teman-teman, kita coba lihat. Oke. Oh, ini ya Mbak Nisa ya. Oke. Contohnya hospital reputation my institute, oke. Tapi nanti mungkin dicari satu contoh lagi ya, yang memang dia fokus ya. Baik, Pak. Oke, ini kita tadi sudah bahas sedikit. Nah, ini teman-teman di bisnis canvas model juga Mbak Iik bisa dijelaskan ada apa aja di bisnis canvas model, Mbak Iik?
Mbak Ya, Ii Pak. bisa dengar? Jadi Oke, silakan. bisnis model kanvas itu, menggambarkan pemikiran secara visual atau strategi untuk menciptakan suatu nilai. Dengan strategi ini bisa memudahkan dan memahami dalam menjalankan bisnis. Bisnis model kanvas ini menciptakan suatu perusahaan, bagaimana perusahaan menciptakan dan memberikan nilai kepada konsumen dengan komponen dan fungsi utama atau suku cadang nilai kepada konsumen yang saling berhubungan di dalam organisasi dan di seluruh rantai pasokan. Itemnya ada apa aja? Ada Langsung customer segment. Nah, customer segment ini seperti apa konsumen kita nanti atau siapa yang akan membeli produk kita, target kita. Oke, next. Value proposition seperti Ini sinyal saya nggak bagus lagi atau gimana nih? Teman-teman yang lain dengar suara saya? Oke. Sambil menunggu Mbak Iik ya, jadi teman-teman, di bagian akhir itu kan saya menyampaikan bisnis kanvas model ya, bisnis model kanvas, BMC ya. Tadi penjelasannya di awal sudah menarik ini, jadi apa itu bisnis model, kemudian ada bisnis model kanvas. Intinya dengan bisnis model kanvas ini, kita atau mungkin konsumen itu bisa memahami bagaimana nilai, ini lagi-lagi nilai ya, bagaimana nilai itu diciptakan, kemudian diberikan kepada konsumen, dan bagaimana nilai itu ditangkap oleh si owner atau si perusahaan. Nah, ini rumusnya begini, kalau misalkan teman-teman mau, sebenarnya tidak harus dihafal ya, jadi rumusnya adalah 1-3-3-2. Ini kayak formasi. Kenapa saya bilang 1-3-3-2? Ketika nanti teman-teman ketika teman-teman mau menggambar, urutan yang tepat itu pertama adalah value proposition. Di tengah dulu. Kita mulai dari value proposition. Ya, ini bagi teman-teman yang senang dengan dunia bisnis atau mungkin senang ikut kompetisi-kompetisi bisnis, biasanya diminta bisnis model kanvasnya karena ingin melihat ekosistem bisnisnya secara keseluruhan. Ya, jadi Pak, cara gambarnya gimana Pak? Biar kita ini nggak sekedar menghafal ya. Oh boleh. Jadi yang pertama itu you have to start from value proposition. Value proposition itu apa? Intinya apa yang kita tawarkan, yang berbeda atau unique value dari produk kita itu apa, dari jasa kita itu apa. Nah, setelah itu kemudian kita menentukan customer segment. Ya, ini sisi kanan dulu nih, sisi kanan ya, sisi kanan. Customer segment. Mau anak-anak, mau dewasa, mau lansia ditentukan. Mau laki-laki, mau wanita, mau dua-duanya itu ditentukan. Setelah itu kemudian channel. Channel itu maksudnya sederhananya ini kalau kita mau dapat produk ini di mana ini? Dipasarkan di mana aja ini? Seperti itu. Gampang nggak dicari ya. Baru yang ketiga adalah, yang keempat maksud saya adalah customer relationship. Nah, kita juga harus memaintain hubungan antara antara kita dengan customer. Contoh yang paling sederhana mungkin ketika kita beli salad, ya ini Mbak, tolong ya dikumpulin kuponnya gitu ya. Nanti kalau misalkan atau mau beli nggak cuma salad ya. Misalkan cuci motor gitu ya, tolong dikumpulin ya Mbak stikernya nanti 10 gratis 1. Itu bagaimana cara mereka untuk memaintain, untuk menjaga silaturahmi. Nah, ini bahasa Islamnya begitu, bagaimana bisa menjaga silaturahmi antara kita dengan konsumen. Oke, selesai ya di bagian kanan ya. Jadi ingat, pertama adalah kita menentukan value proposition. Kita ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa, produk unggulannya apa yang membuat produk kita itu unggul dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Baru ke sebelah kanan, customer segment. Segmennya mau apa,
kemudian channel, kemudian customer relationship. Nah, di yang sebelah kiri ini dimulai dengan kata kunci key, ya. Ada key activities, kemudian ada key resource, dan ada key partner. Ya, aktivitasnya apa aja? Ya disebutin kalau kita juga melakukan proses produksi, distribusi, dan seterusnya. Kemudian sumber daya. Nah, ingat sumber daya itu yang kemarin kita sudah bahas ya, sumber daya itu tidak hanya sumber daya insani atau sumber daya SDM, tapi ada sumber daya finansial, ada facilities, ada land. Ya, ini kita hanya mereview saja. Nah, yang di paling pojok kiri itu ada partner. Kita bisa berpartner dengan siapa? Termasuk tadi ya, kita bahas sinergi tadi, kita juga ini masuk dalam partner. Partner ini bisa, yang paling sederhana saya gambarkan adalah supplier kita. Misalkan kita tadi McDonald, partnernya siapa? Partnernya pasti perusahaan, bukan perusahaan ya, ya perusahaan ayam potong ya, yang bisa menghadirkan ayam-ayam segar berkualitas dan halal, misalkan begitu. Itu partnernya. Sudah selesai ya. Jadi 1, 3, 3, 2. Duanya itu apa Pak? Duanya itu adalah cost structure, ya, ini adalah struktur biayanya, dan kemudian ada, jadi kalau cost structure, ya, kalau biaya kita ini biayanya apa aja, nah itu kita harus catat, oh ini ada biaya produksi Pak, ya, atau manufacturing cost, kemudian ada biaya pemasaran Pak, ada biaya gaji lah, upah segala macam, dan seterusnya. Nah, kemudian revenue-nya, ya, revenue stream atau aliran pendapatannya itu dari mana saja? Oh ya, kita bisa jelaskan, bisa dari ya penjualan produk kita, kemudian bisa juga dari apa namanya, kalau misalkan teman-teman bergerak di bidang franchise, apa namanya, perusahaan yang kemudian juga punya franchise ya, juga revenue-nya bisa dari brand tadi ya, teman-teman sewakan ke orang yang lain, ke pengusaha yang lain yang ingin membeli brand Anda, seperti itu. Jadi sumber-sumber pendapatannya itu didapatkan dari mana gitu ya. Aliran pendapatan itu dihasilkan dari sumber yang mana. Ya. Nah, bedanya apa Pak dari bisnis model Canvas yang selama ini kami pelajari, mungkin ya teman-teman yang sudah dapat mata kuliah yang lain yang mungkin sudah juga disinggung bagaimana membuat bisnis model Canvas. Di artikel yang saya compile di materi teman-teman, ini bedanya karena meliputi 3 aspek. Ada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Ini yang menjadi nilai tambah. Jadi di triple layer business model Canvas. Sehingga apa namanya? Oke, ini contoh ya, Nestle. Ini bagus, saya suka ini. Contoh-contohnya aplikatif. Teman-teman bisa lihat ini adalah yang environmental layer, ini adalah yang social layer, ya. Kemudian ini saya mau fokusnya di sini aja teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Kalau misalkan teman-teman nanti mau berkompetisi, ini sekedar saran ya buat teman-teman di FEBI yang mau berkompetisi, tidak lagi hanya fokus di economic layer. Ya, jadi aspek sosial itu juga harus diperhitungkan, aspek environmental itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau kita berbicara mengenai apa namanya, sustainabilitas ya, sustainability atau sustainabilitas, keberlangsungan itu harus meliputi minimal 3 aspek. Yang pertama people, yang kedua planet, yang ketiga profit. Kalau misal mau disederhanakan, ya kita harus mengedepankan aspek sosial, aspek lingkungan, dan tentunya karena kita adalah bisnis, ya tentunya kita akan mempertimbangkan aspek ekonomi. Seperti itu. Nah, saran saya bagi mahasiswa-mahasiswi yang senang ikut kompetisi, monggo, ini bisa menjadi salah satu amunisi baru nih. Kalau selama ini teman-teman yang lain, mungkin pesaing yang lain itu hanya fokus pada economic layer, layer itu tingkatan ya, tingkatan ekonomi, kita bicara mengenai aspek ekonomi, tapi kita juga bisa menambahkan dari aspek sosial. Contoh, karena beda-beda. Ketika aspek sosial, maka yang ada di dalamnya ini juga pasti beda-beda, teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca. Kalau yang lingkungan, apalagi ini beda juga. Seperti itu. Begitu, teman-teman.
Mbak Iik sudah bisa bergabung lagi? Oke, masih belum. Mbak Nisa, kesimpulan terakhir, monggo. Apa yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa menciptakan nilai bagi perusahaan itu tujuan akhirnya adalah memperoleh keuntungan, dan caranya dapat melalui menerapkan bisnis kanvas ini, kemudian nantinya akan dalam model bisnis tersebut akan dipaparkan kunci-kunci kesuksesan perusahaan tersebut. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Ini saya suka dengan usaha teman-teman ya, dari hari ke hari semakin baik presentasinya, dari hari ke hari makin proper menyediakan atau membuat slide presentasinya semakin bagus. Mudah-mudahan ini dijaga ya semangatnya teman-teman. Besok minggu depan harus semakin baik lagi. Yang kemarin sudah baik, yang ini ditingkatkan lagi, yang ke depan ditingkatkan terus. Ya, dan saya belum memberikan beberapa pertanyaan kan. Saya belum sempat mengoreksi teman-teman, mohon maaf karena ada banyak kesibukan sehingga saya belum koreksi pertanyaan yang masuk. Mungkin minggu ini sekaligus dengan kelompoknya Mbak Nisa dan Mbak Iik ya. Jadi nanti saya akan share beberapa 6 pertanyaan, berarti 3 pertanyaan untuk kelompok yang kemarin, 3 pertanyaan untuk kelompok yang sekarang. Karena memang saya lihat nanti digabung aja karena ini masih satu kesatuan. Seperti itu. Tapi nanti tetap 3 yang pertama akan dijawab oleh kelompok yang kemarin, 3 yang sekarang akan dijawab oleh Mbak Nisa dan Mbak Iik, seperti itu. Oke guys, itu mungkin dari saya. Nanti mohon diingat-ingat ya supaya bisnis kanvas model itu. Jadi kalau misalkan anak-anak ekonomi gitu kan, Mas, Mbak pernah tahu ada istilah bisnis kanvas model atau bisnis model kanvas BMC? Apa ya Mas ya? Kanvas itu bukannya buat yang ngelukis-ngelukis itu Mas. Nah gitu. Nah ini saya berharap saya titip benar. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan tambahan knowledge ya yang ada di sini supaya teman-teman bisa bisa mendapatkan ya pengalaman baru ya. Dan mohon tadi bagaimana cara menggambar itu nanti mohon jangan sampai keliru, walaupun mungkin overall secara agregat, secara ya tampilan ya memang akan ada 9 itu, tapi rumusnya tadi ya 1 3 3 2 ini yang benar-benar ya 1 tengah 3 3 2 ini benar-benar saya mohon teman-teman perhatikan ya. Paling tidak dari rumus yang economic layer dulu aja ya, value proposition, kemudian ada customer segment, ada channel, kemudian ada customer relationship management, di sebelah kiri ada key, yang paling ujung ada key partner, kemudian ada key activities, kemudian ada key resource, ya. Bawahnya baru ada cost structure dan revenue stream. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman. Sekali lagi mohon maaf tadi juga ada beberapa interrupts ya, karena ada telepon dari pimpinan. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Mas Ahyar, nanti tolong dipotong-potong dulu ya Mas, yang tadi jedanya terlalu lama, itu mohon dipotong bisa ya Mas Ahyar ya? Pokoknya yang penting-penting Mas. Kalau yang nggak penting-penting, misalkan tadi mungkin awal nunggu terlalu lama, kemudian saya terima telepon tadi, itu di-cut ya, gitu. Oke, makasih Mas Ahyar dan teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, Terima kasih, Pak. makasih. Pak.